Hai teman-teman semua, dalam sebuah perusahaan tentu ada banyak aktivitas yang dilakukan setiap hari, mulai dari mengelola data, keuangan, sampai kegiatan operasional lainnya. Agar semua aktivitas tersebut bisa berjalan dengan baik, aman, dan sesuai aturan, perusahaan membutuhkan sebuah sistem pengawasan yang baik. Sistem tersebut dikenal dengan istilah pengendalian internal. Nah, pada video kali ini, kami akan membahas tentang pengertian, tujuan, jenis-jenis, komponen, dan pentingnya pengendalian internal dalam sebuah perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pengendalian internal menurut pendapat beberapa ahli. Yang pertama, menurut Holmgren 2009, pengendalian internal mencakup seluruh perencana dan tindakan yang diambil dalam sebuah organisasi untuk melindungi aset, memastikan karyawan mematuhi kebijakan perusahaan, menjaga keakuratan catatan akuntansi, serta meningkatkan efisiensi dalam proses operasional. Yang kedua, menurut Harry 2016 menjelaskan bahwa pengendalian internal terdiri dari kumpulan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan, menjamin keakuratan informasi akuntansi, dan memastikan seluruh peraturan undang-undang serta kebijakan manajemen dipatuhi oleh seluruh karyawan. Yang ketiga, Nasarata, Verama, dan Fredrik L. Jones 2008 menyatakan bahwa kontrol internal adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan staf lainnya dalam perusahaan. Proses ini bertujuan untuk memastikan tercapainya beberapa tujuan, termasuk efektivitas dan efisien operasional, keakuratan laporan, keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah serangkaian kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa proses operasional perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan pengendalian internal. Yang pertama, melindungi aset perusahaan. Pengendalian internal membantu menjaga aset dan sumber daya keuangan agar tidak disalahgunakan. Yang kedua, mencegah kerugian bisnis. Dengan sistem yang baik, perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan, kecurangan, dan masalah yang dapat merugikan bisnis maupun reputasi. Yang ketiga, memastikan kepatuhan. Semua kegiatan perusahaan harus berjalan sesuai aturan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang keempat, mencapai target perusahaan. Pengendalian internal mendukung perusahaan agar tujuan dan sasaran bisnis dapat tercapai secara efektif. Yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional. Proses kerja menjadi lebih teratur, efektif, dan efisien sehingga penggunaan waktu dan biaya lebih optimal. Yang keenam, menjamin keakuratan laporan keuangan. Data dan informasi keuangan yang dihasilkan lebih akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Yang ketujuh, mendeteksi kelemahan lebih awal. Pengendalian internal membantu perusahaan menemukan masalah atau kelemahan sejak dini sebelum menimbulkan dampak besar. Yang kedelapan, meningkatkan kepercayaan stakeholder. Adanya sistem pengendalian yang baik membuat investor, kreditur, dan pihak terkait lebih yakin terhadap perusahaan. Berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis pengendalian internal. Berdasarkan manfaatnya, yang pertama, pengendalian preventif. Pengendalian preventif dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan atau risiko sebelum hal tersebut terjadi. Yang kedua, pengendalian korektif. Pengendalian korektif digunakan setelah terjadinya kesalahan atau masalah. Yang ketiga, pengendalian detektif. Pengendalian detektif bertujuan untuk mendeteksi kesalahan atau masalah setelah terjadinya sebuah proses. Berdasarkan tujuan, yang pertama, pengendalian internal akuntansi. Pengendalian internal akuntansi berfokus pada pengelolaan dan pengendalian data keuangan perusahaan. Yang kedua, pengendalian internal administrasi. Pengendalian internal administrasi berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi dalam suatu organisasi. Berdasarkan cakupannya, yang pertama, pengendalian umum. Pengendalian ini mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan data dalam sistem komputer. Yang kedua, pengendalian aplikasi. Pengendalian ini berfokus pada pemantauan transaksi dan penggunaan aplikasi. Setelah mengetahui pengertian, tujuan, dan jenis pengendalian internal, terdapat komponen-komponen untuk melakukan pengendalian internal. Yang pertama, merancang prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian adalah langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan pengendalian internal berjalan sesuai rencana. Tujuannya adalah mencegah kecurangan dan kesalahan dalam aktivitas perusahaan sehingga operasi perusahaan berjalan aman dan terkendali. Yang kedua, melakukan pengawasan. Pengawasan berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pengendalian internal. Hal tersebut juga membantu mengidentifikasi masalah yang memerlukan tindakan perbaikan. Pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti melakukan audit internal maupun mengidentifikasi sinyal peringatan dari proses operasional perusahaan.
Yang ketiga, menilai risiko aktivitas bisnis. Setiap aktivitas bisnis memiliki risiko yang perlu diidentifikasi dan dikelola. Manajemen perusahaan harus melakukan analisis, evaluasi, dan tindakan untuk mengurangi risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Risiko tersebut dapat berupa perubahan hukum, penipuan internal, ancaman pesaing, dan situasi ekonomi atau politik. Yang keempat, menciptakan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah fondasi yang mencakup nilai-nilai, struktur, dan aturan perusahaan yang membentuk budaya, disiplin, dan kepatuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian tersebut, integritas dan kode etik, struktur organisasi, maupun praktik administrasi. Yang kelima, menjaga proses informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah kunci untuk memastikan bahwa semua komponen pengendalian internal berjalan efektif. Ini mendukung pembentukan kebijakan, penilaian risiko, dan pengawasan. Manajemen memanfaatkan informasi eksternal untuk pengembalian keputusan yang tepat. Demikian penjelasan dari kami mengenai pengendalian internal. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya pengendalian internal dalam sebuah perusahaan.